Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh-contoh jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il lazim. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il lazim memiliki 3 kaidah yang kita rangkum dalam rumus fira dan fara itu manis. Di mana fira fi'il harus mufrad, fara fa'il harus rafa, kemudian manis fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Maka sekarang kita akan membahas beberapa contoh yang mewakili misalnya yang fa'ilnya mufrad, yang fa'ilnya musanna, dan yang fa'ilnya jama'. Kita akan bahas beberapa contohnya supaya kita makin memahami kaidah ini. Misalnya kita baca tabel dalam halaman 52. Qama Ahmadu, yaqumu Ahmadu, qamat Aisyatu, taqumu Aisyatu. Perhatikan, ketika yang berdiri, qama ini artinya berdiri, Ahmad, maka yang digunakan adalah qama. Qama Ahmadu. Namun ketika yang berdiri Aisyah, menjadi qamat Aisyatu. Kenapa seperti itu? Karena ada kaidah manis, sama jenisnya. Karena Ahmad mudzakkar, maka yang dipakai qoma. Sedangkan Aisyah muannas, maka yang dipakai qomat. Ini kalau fi'ilnya fil madhi. Kalau fi'ilnya fil mudhari, Ahmad sedang berdiri, kita katakan yaqumu Ahmadu. Tapi kalau Aisyah yang berdiri, taqumu Aisyatu. Ini insyaallah jelas. Kemudian baris kedua, jalasar rajulu, yajlisur rajulu, jalasatil mar'atu, tajlisul mar'atu. Jalasa artinya duduk Jalasar rajulu, seorang laki-laki telah duduk. Karena ar-rajul mudzakkar maka pakainya jalasa. Tapi al-mar'ah ini muannas, maka pakainya jalasat. Jalasatil mar'atu. Begitupun ketika fil mudhari yajlisur rajulu, karena mudzakkar, tapi al-mar'atu ketika fil mudhari menjadi tajlisu al-mar'atu. Tajlisu al-mar'atu. Naam. Kemudian baris yang ketiga, zahabat talibu. Yadhabut talibu. Zahabatit talibatu. Tadhabut talibatu. Di sini zahabat artinya telah pergi. At-talibu ini mudzakkar, maka dhahaba. At-talibatu muannas, siswi. Siswi telah pergi, maka yang digunakan zahabat. Namun cara bacanya kalau ada yang seperti ini dikasrohkan Zahabatit talibatu. Begitupun ketika fil mudhari yadhhabut talibu, ketika mudzakkar siswa. Adapun kalau siswi yang digunakan adalah tadhhabut talibatu. Nah, kemudian raja'al mudarrisu, guru telah pulang. Yarji'ul mudarrisu. Raja'atil mudarrisatu, ibu guru telah pulang. Tarji'ul mudarrisatu, bu guru sedang pulang. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwasannya untuk jumlah fi'liyah harus manis, sama jenisnya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga muannas. Dan kita perhatikan semua contoh tadi yang kita sudah baca, itu fa'ilnya harokatnya adalah dhammah. Kenapa? Karena kita sedang membahas jumlah fi'ilnya yang fa'ilnya mufrad. Ini kan mufrad semua, Ahmad, ar-rajulu, at-talibu, al-mudarrisu, ini kan semuanya mufrad. Dan kita udah bahas bahwasanya mufrad ketika rafa tandanya dhammah. Makanya semuanya dhammah. Qama Ahmadu, jalasar rajulu, zahabat talibu, raja'al mudarrisu, kemudian namat tabibu, dokter telah tidur. Istaiqadhal mumarridu, perawat telah bangun. Dakhalal muhandisu, insinyur telah masuk. Kharajat tajiru, pedagang telah keluar. Perhatikan semua contoh ini harokatnya adalah dhammah untuk fa'ilnya. Karena mufrad.
Mufrad ketika rafa tandanya dhammah. Jadi sekali lagi ya. Semua contoh ini sesuai dengan kaidah. Yang pertama, fi'il harus mufrad. Ya, ini fi'ilnya mufrad semua. Qama, jalasa, dhahaba, raja'a. Kemudian fi'ilnya harus rafa. Ya, rafa semua. Ahmadu, ar-rajulu, at-talibu, al-mudarrisu. Dan sama jenisnya. Ya. Kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas. Ya, nah. Kemudian sekarang kita bahas bagaimana kalau fa'ilnya itu sudah menyatu dengan domir. Waktu kita belajar shorof itu kan, ya, kita belajar bahwasanya fi'il madhi dan fi'il mudhari masing-masing bisa kita taksrif menjadi 14 kata. Misalnya jalasa, ya, ini fi'il madhinya menjadi jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Begitupun fi'il mudhari, ya, kita bisa tasrif menjadi 14. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Semua fi'il mudhari dan fi'il madhi selain domir huwa dan hiya, itu fa'ilnya sudah nempel sama fi'ilnya. Jadi nggak usah dicari mana fa'ilnya. Contoh, kalau kita mengatakan jalastu, siapa yang duduk? Saya. Taknya itu fa'ilnya. Jalasta, ya kamu. Taknya itu fa'ilnya. Jalasti, kamu yang duduk. Ya, kamu fa'ilnya. Ini fi'il madhi. Begitu fi'il mudhari, ya. Ajlisu, ya. Siapa yang duduk? Ya saya, ana. Tajlisu, ya kamu, ya anta. Najlisu, ya kami. Ya, jadi selain domir huwa dan hiya, nggak usah dicari lagi mana fa'ilnya. Ya, itu udah nempel sama fi'ilnya. Jadi kaidah kita ini berlaku kalau fa'ilnya ya domir ghaib, kata ganti orang ketiga. Kalau kata ganti orang pertama dan kedua, ya itu sudah ada fa'ilnya. Jadi kita nggak usah perlu nyari lagi untuk misalnya jalasta, jalastuma, jalastum, jalasi, jalastuma, jalastuna, jalastu, jalasna. Ini nggak usah dicari lagi mana fa'ilnya. Karena domir yang nempel pada fi'il tersebut itu adalah fa'ilnya. Ya. Termasuk jalasa, itu alifnya adalah fa'ilnya. Jalasu, wawunya adalah fa'ilnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang berpindah kepada jumlah fi'liyah yang fa'ilnya musanna. Ya, jumlah fi'liyah yang fa'ilnya musanna. Kita baca contoh di halaman 55. Qamal muslimani, yaqumul muslimani, qamatil muslimatani, taqumul muslimatani. Ya, perhatikan. Qama, ya, telah berdiri, al-muslimani, dua orang muslim. Ini kalau yang berdiri dua orang muslim. Kalau dua orang muslimah, jadinya qamat. Qamatil muslimatani. Kemudian yang perlu diperhatikan selanjutnya, kenapa yang kita gunakan ani? Padahal kita belajar bahwasanya musanna itu ada yang ani, ada yang aini. Karena kaidahnya fa'il harus rafa. Nah, ini kan kita lagi bahas musanna. Musanna ketika rafa tandanya yang alif bukan yang ya. Sehingga qamal muslimani, bukan qamal muslimaini. Tapi qama al-muslimani, qamat al-muslimatani. Lalu kemudian harus diperhatikan selanjutnya, kenapa fiilnya tidak, kan kalau kita tasrif qama, ya, qamu. Kenapa tidak qama al-muslimani, qamata al-muslimatani? Karena ada kaidah bahwa fiil harus mufrad, ya. Jadi sekalipun fiilnya musanna, fiilnya tetap qama, ya. Qama al-muslimani, qamat al-muslimatani. Ya, jadi ini cara memahami kaidah ini. Kemudian contoh yang kedua, jalasar rajulani, yajlisur rajulani, ya. Dua orang pria telah duduk. Jalasatil mar'atani, dua orang wanita telah duduk. Tajlisul mar'atani, dua orang wanita sedang duduk. Ini juga sama, ya. Kenapa ar-rajulani bukan ar-rajulaini? Ya, karena musanna ketika rafa tandanya alif.
Kenapa jalasa tidak jalasa? Karena fi'il wajib mufrad, ya. Kemudian kenapa jalasar rajulani bukan jalasat ar-rajulani? Karena fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Karena ar-rajulani ini mudzakkar, pakainya jalasa. Tapi al-mar'atani ini kan muannas, pakainya jalasat al-mar'atani, ya. Nah. Kemudian contoh yang lain, zahabat talibani, dua siswa telah pergi. Yadhabut talibani, dua siswa sedang pergi. Zahabatit talibatani, dua siswi telah pergi. Tadhabut talibatani, ya dua siswi sedang pergi. Perhatikan, ya. At-talibani ini fa'ilnya. Kenapa at-talibani tidak at-talibaini? Karena musanna ketika rafa tandanya alif. Kemudian kenapa zahaba tidak zahaba? Ya, karena fi'ilnya harus mufrad. Kemudian kenapa zahabat talibani tidak zahabatit talibani? Karena at-talibani mudzakkar, maka pakainya zahaba. Yang pakainya zahabat itu kalau muannas, seperti at-talibatani baru zahabatit talibatani, ya. Nah, kemudian sisa contohnya yang lain bisa dilihat, ya, misalnya raja'al mudarrisani, dua guru telah pulang. Nama at-tabibani, dua dokter telah tidur. Istaiqadha al-mumarridani, dua perawat laki-laki telah bangun. Dakhala al-muhandisani, dua insinyur telah masuk. Kharajat tajirani, dua pedagang telah keluar. Ini ya silakan ditinjau berdasarkan kaidah yang sudah kita pelajari, ya. Nah, kita berpindah ke jamak salim, ya. Kan jamak ada dua, ya, ada jamak taksir, ada jamak salim. Jamak salim ada dua, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ya. Kita lihat contoh di halaman 56. Shallal muslimuna, shallatil muslimatu. Orang-orang muslim telah salat, ya. Wanita-wanita muslimah telah salat. Perhatikan di situ. Shallal muslimuna. Kenapa shallal muslimuna? Kenapa tidak shallal muslimina? Nah, kita ingat. Fa'il harus rafa. Ya, fa'il harus rafa. Nah, jamak mudzakkar salim ketika rafa tandanya waw, bukan ya. Maka yang benar shallal muslimuna, bukan shallal muslimina, ya. Kemudian jamak muannas salim, kenapa dibacanya shallatil muslimatu dengan dhammah? Nah, karena kita udah bahas kalau jamak muannas salim ketika rafa tandanya dhammah, menjadi shallatil muslimatu. Hanya saja karena jamak muannas salim muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas, ya. Beda dengan jamak mudzakkar salim, karena dia mudzakkar pakainya shalla, ya, shalla al muslimuna. Tapi kalau al muslimatu karena dia muannas menjadi shallatil muslimatu. Nah, contoh yang kedua, shamal mu'minuna, shamatil mu'minatu. Ya, perhatikan. Kenapa al mu'minuna? Nah, karena jamak mudzakkar salim ketika rafa tandanya waw, shamal mu'minuna. Kenapa al-mu'minatu? Karena jamak muannas salim ketika rafa tandanya dhammah. Kenapa ketika jamak mudzakkar salim pakainya soma, ketika jamak muannas salim pakainya somat? Ya, karena fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Al-mu'minuna ini mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar soma. Sedangkan al-mu'minatu ini muannas, maka fi'ilnya juga harus muannas, somat. Al-mu'minatu, ya. Nah. Kemudian qamal mudarrisuna, qamatil mudarrisatu. Jalasal muhandisuna, jalasatil muhandisatu. Nah, ini insyaallah cukup jelas, ya, untuk jamak salim. Kemudian selanjutnya kita berpindah ke pembahasan jamak taksir. Yang harus kita ketahui, jamak taksir itu dibagi lagi menjadi dua. Ada jamak taksir lil aqil, jamak taksir untuk yang berakal, yaitu untuk manusia. Ada jamak taksir li ghairil aqil, ya, untuk hewan, ya, binatang, tumbuhan dan sebagainya. Dan ini memiliki dua hukum yang berbeda. Ya, memiliki dua hukum yang berbeda. Apa perbedaannya? Kalau jamak taksir li ghairil aqil, ya, jamak taksir li ghairil aqil dihukumi mufrad muannas. Ini yang harus dicatat baik-baik. Semua jamak taksir li ghairil aqil, ya, nama-nama tumbuhan, nama-nama hewan, jamaknya itu dihukumi muannas, sekalipun mufradnya mudzakkar. Supaya lebih paham, lihat contoh halaman 59, ya. Lihat contoh halaman 59.
Do'al kitabu. Ini ketika mufrad. Satu buku telah hilang. Misalnya banyak buku telah hilang. Do'atil kutubu. Perhatikan. Kitab ini kan mudzakkar. Iya nggak? Alkitab ini mudzakkar. Buku ini mudzakkar. Kenapa? Karena nggak ada tamar butuhnya. Maka kita gunakan do'a al-kitabu. Do'a al-kitabu. Tapi kenapa ketika jamak, kenapa tidak kita katakan do'a al-kutubu? Ini malah do'at al-kutubu. Kenapa mu'annas? Karena perhatikan baik-baik kaidahnya. Semua jamak taksir li ghairil akil itu dihukumi mu'annas semuanya. Maka fiilnya juga harus mu'annas. Kan berdasarkan kaidah manis sama jenisnya. Makanya kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, ya, itu semuanya mu'annas. Do'at, jaffat, gharidat, khasha'at, jarat, bakat, nabatat, ya. Karena jamak taksir itu semuanya mu'annas. Jadi otomatis fiilnya mu'annas. Tapi lihat sisi sebelah kirinya. Ketika mufrad beda-beda. Ketika mufrad ada yang mudzakkar, ada yang mu'annas, ya. Yang mudzakkar misalnya contohnya do'al kitabu, buku telah hilang. Jaffan nahru, sungai telah mengering. Kemudian jara al-kalbu, anjing telah berlari. Ini yang contoh mudzakkar. Tapi kalau yang mu'annas, ya, fi'ilnya harus menyesuaikan. Misalnya mata telah menangis, bakat al-ainu. Nah, kita udah belajar bahwa di antara kata yang mu'annas yaitu anggota tubuh kita yang berpasangan, yang ada dua. Maka di sini al-ainu mu'annas, makanya bakat al-ainu. Kemudian pohon telah tumbuh, nabatat asy-syajaratu. Artinya ketika mufrad bisa jadi ada perbedaan. Ada yang mudzakkar, do'al kitabu, jaffan nahru. Ada yang mu'annas, bakatil ainu. Kemudian nabatatis syajaratu. Tapi ketika berubah menjadi jamak taksir, al-kitab menjadi al-kutub, an-nahru menjadi al-anhar, asy-syajaratu menjadi al-asyjar, al-ainu menjadi al-uyunu, kompak semuanya wajib mu'annas. Ya, fiilnya wajib mu'annas karena jamak taksir li ghairil akil dihukumi mu'annas. Catat baik-baik, jamak taksir li ghairil akil dihukumi mu'annas. Ya, nah. Lalu bagaimana kalau jamaknya lil akil untuk manusia? Nah, karena kalau manusia itu bisa dibedakan mana laki-laki mana perempuan, tentu kalau jamak taksir lil akil laki-laki dihukumi mudzakkar, jamak taksir lil akil untuk perempuan ya dihukumi muannas, ya. Kita lihat contoh halaman 61, ya. Misalnya qamar rajulu, seorang saudara telah berdiri. Rajul jamak taksir adalah rijal. Ya. Kita baca qamar rijalu. Kenapa sama-sama koma? Kenapa tidak qomatir rijalu? Karena rijal ini untuk laki-laki. Ar-rijal ini mudzakkar. Sekalipun dia jamak, tapi karena dia lil akil, ya, untuk manusia, maka dia dibedakan. Sehingga qamar rijalu. Jalasat talibu, ya. Ketika berubah menjadi jamak, tetap jalasa. Ya, jalasat tullabu. Zahabat tabibu. Zahabal atibba'u. Raja'at tajiru. Raja'at tujjaru. Dakhalal ghaniyu. Dakhalal aghniya'u. Kharajal faqiru. Kharajal fuqara'u. Nama syaikhu. Nama syuyukhu. Istaiqadal waladu. Istaiqadal awladu. Perhatikan kanan dan kirinya. Kolom kiri itu keadaan ketika mufrad. Kolom kanan keadaan ketika jamak taksir. Tidak ada perbedaan untuk fiilnya karena sama-sama mudzakkar. Kemudian kenapa tidak qamu ar-rijalu? Jalasu at-tullabu. Ya, karena ada kaidah fira, fiil harus mufrad. Jadi mau dia failnya mufrad atau jamak taksir seperti ar-rijal, tetap fiilnya harus tetap mufrad, ya. Nah, kemudian kita lihat contoh halaman 62. Ini kalau jamak taksir lil akilnya muannas. Misalnya bakatil armalatu, seorang janda telah menangis, ya. Al armalatu ini kan janda itu kan perempuan. Jadi dia muannas. Maka ketika dia jamak taksirnya, jamak taksir dari al armalah adalah al aramilu. Jadi bakat al armalatu menjadi bakat al aramilu. Ya, kemudian misalnya
Tabassamat al-azra'u, seorang perawan telah tersenyum. Al-azra ini perawan, namanya perawan ya perempuan. Kemudian jamaknya al-adara, ya, tabassamatil adara, ya. Dan memang kalau kita perhatikan jamak taksir akil muannas itu memang biasanya sifat khusus bagi wanita. Makanya dari tadi janda, perawan, ya. Karena kebanyakan jamak taksir akil itu untuk laki-laki. Ya, misalnya fakir, fuqara, miskin, masakin, syaikh, syuyukh, ya. Itu untuk laki-laki. Sangat sedikit jamak taksir akil untuk perempuan, ya. Demikian, ya. Jadi kesimpulannya berdasarkan kaidah untuk jumlah fi'liyah ada 3 kaidahnya. Yang pertama, fi'il harus mufrad, nggak peduli mau fa'ilnya mufrad musanna jamak, fi'il tetap mufrad. Kemudian yang kedua, fa'il harus rafa, ya. Kalau kita bahas rafa, maka kita harus mendetailkan. Mufrad ketika rafa tandanya dhammah. Musanna alif. Jamak mudzakkar salim waw. Jamak muannas salim dhammah. Jamak taksir dhammah. Isim yang 5 waw. Kemudian yang ketiga harus sama jenisnya. Fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Artinya kalau fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas. Kaidah tadi bisa kita ringkas menjadi fira dan fara itu manis. Fira fi'il harus mufrad, fara fa'il harus rafa, dan manis fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.